Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kisah-Kisah Islami. Pada video kali ini, kita akan membahas kenapa jangan sekali-kali menghina seorang janda. Karena walau bagaimanapun, tidak ada seorang wanita di dunia yang ingin menyandang predikat seorang janda. Menjadi seorang janda tentunya bukan menjadi pilihan bagi seorang wanita. Dan bisa jadi itu adalah pilihan terbaik dari yang terburuk dari pernah mereka dapatkan. Baik mereka menjanda disebabkan oleh perceraian maupun ditinggal meninggal oleh suaminya. Predikat janda seringkali diremehkan dan dipandang buruk. Bahkan tak jarang kita temukan di masyarakat orang-orang yang mengolok-olok, menghina atau bercanda soal janda. Bahkan tidak sedikit dari seorang laki-laki yang menyakiti seorang janda dengan perilaku memberikan harapan untuk dinikahi. Bahkan ada yang mendapatkan kerugian secara moral dan material. Seringkali kita mendengar kata-kata seperti sayang banget nikah sama janda, sayang kitanya, dan banyak lagi kalimat-kalimat meremehkan yang semakin menunjukkan dangkalnya logika mereka sebagai seorang manusia yang sudah pasti terlahir dengan perantara seorang ibu wanita. Bagaimana mungkin mereka tega menghina janda? Seburuk apapun si janda, mereka tak berhak dihina. Lagi pula, banyak juga sosok janda yang justru menemukan kecemerlangan dalam hidup lantaran menjalani ujian tanpa suami dengan sabar. Bukankah 10 dari 11 istri Nabi Muhammad SAW adalah para janda dan hanya satu yang dinikahi dalam keadaan belum bersuami? Artinya, jika kalian hendak berlaku ekstrim, maka nikahlah pertama kali dengan janda saat usia kalian 25 tahun dan janda itu berumur 40 tahun, layaknya Nabi yang menikahi Ummu Khadijah. Bukan hanya itu, nikahilah seorang wanita yang sudah 2 kali menikah, atau kalian harus menjadi laki-laki ketiga sebagaimana jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak janda-janda berakhlak baik yang taat pada Allah. Bahkan mereka harus berjuang sendiri mencari nafkah demi menghidupi dirinya dan anaknya tanpa bantuan seorang suami. Bayangkan oleh kalian seperti apa perjuangan wanita yang bekerja seorang diri, mengurus anaknya dan melakukan pekerjaan rumah sendirian dan menafkahi anak-anaknya. Itulah yang dilakukan seorang janda setiap harinya. Menghina dan mengolok-ngolok janda, meskipun kesannya bercanda, Allah akan menganggapnya sebagai penghinaan besar. Di zaman Rasulullah SAW, banyak perempuan janda yang ditinggal wafat oleh suaminya, baik wafat karena berperang atau lainnya. Karena perempuan janda umumnya rentan secara sosial dan ekonomi, maka Rasulullah memberikan perhatian lebih pada perempuan janda, baik dengan menikahinya, seperti Ummu Salamah, atau membantu ekonominya, maupun mendoakan kebaikan. Rasulullah sangat perhatian pada semua orang. Rasulullah tidak pernah memandang status sosial, sehingga semua mendapat kasihnya. Salah satunya kelompok yang tidak luput dari perhatian Rasulullah adalah para janda, sebab tidak ada yang bertanggung jawab menafkahi mereka. Rasulullah juga mendoakan para janda agar tidak kesulitan menjalani hidup. Doa tersebut tercantum dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang artinya, "Ya Allah, limpahkan kepadanya kebaikan dengan kebaikan yang melimpah, dan jangan jadikan kehidupannya membanting tulang hidup yang sulit." Kitab Al-Fathur Rabbani li Tartibi Musnad Ahmad bin Hanbal berikut. Ishaq bin Abdillah bin Abi Talhah bercerita kepada Sabit, "Apakah kamu tahu apa yang didoakan Rasulullah kepada Julaibib?" Rasulullah berdoa, "Ya Allah, limpahkan kepadanya kebaikan dengan kebaikan yang melimpah, dan jangan jadikan kehidupannya membanting tulang dalam artian hidup yang sulit." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah." Al-Kanabi yaitu gurunya Imam Bukhari dan Muslim berkata, "Aku sangka itu seperti orang yang syalat malam yang tidak pernah merasakan lelah, dan yang berpuasa yang tidak pernah berhenti berpuasa." Hadits riwayat Bukhari nomor 5353 dan Muslim nomor ke-2982. Jadi janganlah kita memandang rendah seorang janda dan menjadikan seorang wanita yang tidak lagi bersuami menjadi olok-olok, karena Allah sangat murka dengan perbuatan itu. Jika Allah Ta'ala menjadikan janda sebagai ladang pahala,
kita manusia berani mengolok dan merendahkan seorang janda? Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap manusia. Oleh sebab itu, kita haruslah menjaga hati dan lisan kita agar kita terjaga dari dosa-dosa yang akan berbalik menghinakan diri kita sendiri. Allah berfirman yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran, Surat Al-Mu'min ayat ke-60. Dan janganlah sesekali memandang rendah seorang janda dengan menyombongkan diri, karena Allah sangat membencinya. Dan satu hal yang luput untuk kita semua sadari adalah, ibu, istri, atau saudara perempuan kita amat sangat berpeluang untuk menjadi janda. Dan ketika itu benar-benar terjadi, penyesalan sudah tak bermakna lagi. Penyesalan tak akan bisa menunda hadirnya kematian. Dengan begitu, marilah mulai dari saat ini kita menjaga lisan dan perbuatan kita agar kita terhindar dari perbuatan dosa yang terjadi tanpa kita sadari. Demikianlah video kali ini, mengapa laki-laki tidak boleh meremehkan dan mengolok-olok seorang janda, sedangkan ibu dan adik perempuan kita mungkin saja menjadi seorang janda. Sedangkan Rasulullah berdoa terhadap mereka dan Allah menjadikan mereka ladang pahala, dan siapakah kita yang berani menjadikannya sebagai candaan? Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe channel ini ya teman-teman, jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya, insya Allah.